Halo anak-anak, kembali lagi bersama saya Patada. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Anak-anak, kali ini kita akan belajar pada kelas 4, tema 9, kayanya negeriku, subtema 2, pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia pada pembelajaran 2. Belajar menyenangkan bersama Patada. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu kalian nanti akan mengetahui dan juga mengidentifikasi tempo lagu serta intonasi pada lagu tersebut. Serta kalian juga akan dapat menyanyikan lagu Tanah Airku dengan memperhatikan tempo lagu dan juga intonasinya. Selain itu, tujuan pembelajaran kita selanjutnya adalah anak-anak dapat mengidentifikasi, memerinci, membuat bahkan mempresentasikan contoh perbuatan ataupun contoh perilaku, hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Indonesia kaya akan sumber daya alam. Hal ini membuat kita menjadi cinta kepada tanah air. Kesadaran akan rasa cinta terhadap tanah air dapat kita wujudkan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah melalui kesenian. Ya, benar sekali anak-anak. Kesenian, musik maupun lagu. Nah, sebelum kita menyanyikan lagu Tanah Airku, anak-anak coba kita pelajari terlebih dahulu tempo lagu dan juga intonasi. Anak-anak, tempo lagu adalah cepat lambatnya lagu. Pemilihan tempo lagu dalam suatu lagu harus disesuaikan dengan isi lagu. Alat untuk mengukur tempo itu disebut dengan metronome Maisel atau biasa disebut MM. Tempo lagu itu ada 3. Yang pertama, tempo lambat. Nah, tempo lambat ini dinyanyikan dengan kecepatan 56 sampai 58 mm dalam waktu 1 menit. Yang kedua, tempo sedang. Tempo sedang dinyanyikan dengan kecepatan 72 sampai 76 mm dalam waktu 1 menit. Yang ketiga yaitu tempo cepat. Nah, tempo cepat ini anak-anak dinyanyikan dengan kecepatan 132 sampai 138 mm dalam waktu 1 menit. Nah, anak-anak, tempo lambat ini terbagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu adalah largo. Largo itu temponya artinya lambat. Yang kedua adalah larghetto. Larghetto ini artinya juga lambat, tetapi lebih cepat dibanding largo. Nah, yang ketiga yaitu larghissimo. Larghissimo ini temponya sangat lambat. Sedangkan untuk tempo sedang itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, moderato. Moderato artinya temponya itu sedang. Yang kedua, allegro moderato. Artinya sedikit lebih cepat daripada moderato. Yang ketiga, andante. Andante ini temponya perlahan-lahan. Yang terakhir adalah andantino, artinya temponya ini perlahan-lahan tetapi lebih cepat dibanding dengan andante.
Anak-anak, yang terakhir itu ada tempo cepat. Tempo cepat dibagi menjadi 3. Yang pertama itu allegro, artinya cepat. Yang kedua allegretto, artinya lebih cepat dibanding dengan allegro. Yang terakhir ada vivace. Vivace ini artinya sangat cepat. Nah, anak-anak, dalam sebuah lagu itu pasti ada tempo lagunya. Jadi, kalian harus menyanyikan lagu tersebut sesuai dengan tempo yang ada. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang intonasi. Intonasi adalah tinggi rendahnya nada dalam suatu lagu. Dengan intonasi, kita dapat bernyanyi dengan bunyi yang tepat, sehingga lagu tersebut menjadi enak didengar dan juga tidak sumbang. Intonasi itu terbagi menjadi 3, yaitu adanya nada rendah, nada sedang, dan juga nada tinggi. Nah, di mana dalam satu oktav itu terdiri dari satu tangga nada, yaitu do, re, mi, fa, sol, la, si. Itu ada satu oktav. Nah, perhatikan cara menyanyikannya berikut ini. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Do, re, mi, re, do. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Do, mi, sol, mi, do. Do, mi, sol, fa, mi, re, do. Pernahkah kalian memperhatikan piano? Nah, dengan menggunakan piano, kita akan lebih mudah mengenal tentang tinggi dan rendahnya nada. Nada semakin ke kanan itu maka akan semakin tinggi. Sebaliknya, semakin ke kiri, nada tersebut akan semakin rendah. Sekarang kita dengarkan lagu Tanah Airku ciptaan Ibu Sud. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidup.
Anak-anak, perhatikan lirik lagu Tanah Airku ciptaan Ibu Sud. Lagu ini memiliki tempo apa anak-anak? Ya, tepat sekali. Tempo pada lagu tersebut adalah larghetto, yaitu lambat. Nah, pada lagu ini juga anak-anak, nada tertingginya nada apa? Ya, benar. Nada tertingginya adalah nada fa. Sedangkan nada yang terendahnya adalah nada re. Nah, anak-anak sudah bisa dan sudah bisa tahu apa itu tempo lagu dan juga intonasinya. Sekarang, anak-anak coba kalian nyanyikan lagu Tanah Airku ciptaan Ibu Sud dengan memperhatikan tempo lagu dan juga intonasinya. Anak-anak, selain melalui kesenian, ada banyak cara yang dapat kita lakukan untuk menunjukkan rasa bangga dan juga rasa cinta kita kepada tanah air. Salah satunya adalah dengan cara melaksanakan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara dengan baik. Hak dan kewajiban tersebut kita laksanakan dengan mematuhi perundang-undangan yang berlaku. Misalnya, pada saat kamu di jalan umum, saat kamu bersepeda di jalan umum, nah, kamu melihat tanda seperti ini, artinya apa yang harus kalian lakukan? Ya, benar sekali. Tanda ini menandakan dilarang parkir. Artinya anak-anak tidak boleh parkir di tempat tersebut. Ini kita akan belajar mengenai hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Nah, cinta tanah air juga dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah dengan cara pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah belajar mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari terhadap lingkungan alam. Pada pembelajaran ini, kamu akan belajar mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap lingkungan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Anak-anak, kewajiban kita sebagai warga negara yang pertama adalah menjunjung hukum dan pemerintahan Indonesia. Hukum bertujuan agar keadilan dan ketertiban dapat tercapai. Selain itu, hukum mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena itu, setiap warga negara mempunyai kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintahannya. Caranya adalah dengan menaati peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Jika kita dapat menaatinya, niscaya roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik serta cita-cita bangsa dan negara akan mudah tercapai. Yang kedua adalah menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Anak-anak, coba perhatikan video yang ada di samping Bapak ini. Ya, betul sekali. Video tersebut adalah video seorang anak dengan ibunya yang sedang melakukan kegiatan bakti sosial, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Nah, mereka melakukan kegiatan untuk menjaga kelestarian lingkungan yang ada di sekitar. Menjaga kelestarian lingkungan yang ada di sekitar dapat kita lakukan dengan cara menjaga kebersihan tempat tinggal. Beberapa tindakan yang dapat kita lakukan diantaranya adalah, ada yang tahu tidak anak-anak apa aja? Ya, tepat. Diantaranya yaitu tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua, rutin melakukan kegiatan kerja bakti serta melakukan reboisasi dan tidak melakukan perburuan liar. Lingkungan alam yang terjaga kelestariannya akan menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Anak-anak,
kewajiban kita sebagai warga negara yang ketiga adalah membayar pajak. Anak-anak tahu tidak pajak itu apa? Ya, tepat sekali. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk pembangunan. Nah, berkaitan dengan pendapatan, kepemilikan, dan juga harga beli suatu barang. Kesadaran untuk membayar pajak berarti kalian telah ikut serta menyukseskan pembangunan bangsa dan negara. Jadi anak-anak, jangan lupa selalu ingatkan orang tua kalian untuk membayar pajak kepada pemerintah. Karena uang pajak inilah yang digunakan untuk membangun segala macam sarana dan prasarana yang ada di Indonesia, seperti pembangunan jalan, pembangunan jembatan, pembangunan rumah sakit, dan lain-lain. Yang keempat, kewajiban kita sebagai warga negara adalah mengikuti pendidikan dasar. Ya, tepat sekali anak-anak, pemerintah telah mewajibkan kita sebagai warga negara Indonesia untuk wajib belajar selama 12 tahun yang terbagi pada sekolah dasar ataupun madrasah ibtidaiyah selama 6 tahun, 3 tahun di SMP maupun madrasah tsanawiyah, dan 3 tahunnya itu SMA maupun madrasah aliyah. Setiap warga negara Indonesia itu wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib untuk membiayai pendidikan tersebut. Nah, tujuan pendidikan adalah agar dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, jika kamu mengikuti pendidikan dasar, berarti anak-anak kamu telah mewujudkan tujuan nasional. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan membahas tentang hak warga negara. Yang pertama yaitu menikmati persamaan kedudukan dan kepastian di muka hukum dan pemerintahan. Hukum dibuat agar masyarakat dapat hidup nyaman, aman, dan juga tertib. Jika tidak ada hukum, pasti semua orang hidup semaunya sendiri. Selain itu, kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pun tidak akan nyaman. Setiap orang harus mematuhi dan menghormati hukum. Setiap pelanggar harus dikenai sanksi tanpa memilih-milih orang maupun jabatannya. Nah, jadi hukum itu anak-anak tidak pandang bulu. Artinya siapapun yang melakukan kesalahan harus diberikan sanksi. Nah, persamaan kedudukan warga negara juga berlaku dalam pemerintahan. Setiap warga negara yang memiliki keahlian maupun kemampuan sesuai dengan bidang pemerintahan yang dibutuhkan, itu mereka berhak menjabat ataupun menduduki kedudukan dalam pemerintahan. Misalnya, kalian ataupun orang tua kalian itu mampu untuk menjadi kepala desa, maka beliau juga boleh ikut serta dalam pemilihan kepala desa. Jadi tidak ditunjuk ataupun dipilih oleh sekehendak hati atasan, tidak. Jadi untuk pemilihan itu dilakukan dengan demokrasi, yaitu pemilihan langsung. Hak sebagai warga negara yang kedua yaitu menikmati hidup layak. Setiap orang pastinya berkeinginan untuk hidup layak dengan terpenuhinya semua kebutuhan. Cara memenuhi kebutuhan hidup adalah dengan apa anak-anak? Ya, tepat, dengan bekerja. Setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk bekerja sesuai dengan keahlian dan juga kemampuannya masing-masing.
Kehidupan yang layak adalah terpenuhinya hidup dengan baik. Kebutuhan hidup tersebut antara lain kebutuhan pakaian atau biasa disebut dengan sandang. Yang kedua, kebutuhan makanan atau pangan. Yang ketiga, rumah atau papan. Yang keempat, tuh kesehatan. Dan yang terakhir yaitu pendidikan yang baik. Hak sebagai warga negara yang ketiga yaitu hak untuk mengeluarkan pendapat. Mengeluarkan pendapat merupakan hak setiap warga negara. Pendapat yang disampaikan haruslah dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bersifat menghasut ataupun provokatif. Untuk menyampaikan pendapat dapat dilakukan melalui musyawarah ataupun media cetak. Yang kelima adalah hak untuk beragama dan juga beribadah. Negara Indonesia secara resmi telah mengakui ada 6 agama di Indonesia, yaitu Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan juga Konghucu. Selain itu, di Indonesia juga berkembang beberapa aliran kepercayaan. Kita dapat memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agama kita masing-masing. Karena negara menjaminnya melalui Undang-Undang 1945. Selain itu, kita harus saling menghormati dan juga menghargai antar pemeluk agama yang berbeda. Misalnya, di saat ini, saat umat Islam sedang berpuasa di bulan suci Ramadan, maka umat agama yang lain itu menghormatinya dengan cara tidak makan ataupun tidak minum di sembarang tempat, sehingga terjadilah kerukunan beragama. Hak yang kelima yaitu hak untuk membela negara. Membela negara dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya, ya tepat anak-anak, dengan melalui bidang olahraga maupun menjadi duta kesenian. Ataupun juga kalian mengikuti lomba ilmu pengetahuan tingkat internasional. Nama kalian harus berjuang dengan sungguh-sungguh sehingga kalian dapat mengharumkan bangsa Indonesia dan juga kalian dapat mensejajarkan bangsa Indonesia dengan bangsa ataupun negara lainnya. Nah, anak-anak, selanjutnya hak sebagai warga negara yang ketujuh yaitu hak mengembangkan kebudayaan. Ya, Indonesia mempunyai kebudayaan yang bermacam-macam. Dalam beberapa kesempatan, pemerintah mengadakan festival kebudayaan. Tujuannya agar kebudayaan di Indonesia tetap terpelihara dan juga lestari. Hal ini juga dapat menumbuhkan semangat bagi setiap warga negara untuk terus berkreativitas. Kesenian dan kebudayaan daerah harus selalu dikembangkan melalui kreativitas. Perhatikan foto yang disampingnya anak-anak. Ya, benar sekali. Di sini adalah foto tentang ada rumah Banjar serta tentang tarian yang berasal dari Kalimantan Selatan. Hak yang kedelapan adalah hak menikmati kekayaan alam. Dalam Undang-Undang 1945 disebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan pokok-pokok kemakmuran rakyat. Oleh sebab itu, harus dikuasai oleh negara dan juga dipergunakan semaksimal mungkin demi kemakmuran rakyat. Hasil pengolahan alam tersebut digunakan kembali untuk membiayai berbagai pembangunan, misalnya pembangunan jalan sekolah. Nah, dengan demikian, rakyat akan merasakan nikmatnya hasil dari kekayaan alam yang ada di Indonesia.
Di Indonesia banyak sekali kekayaan alam yang terkandung. Kalian pasti tahu apa saja kekayaan alam yang ada di Indonesia. Ya, salah satunya Indonesia itu memiliki tambang emas. Anak-anak, kalian telah mengetahui hak dan kewajiban kita sebagai warga masyarakat. Sekarang kalian perhatikan contoh pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Yang pertama nih anak-anak, hak sebagai warga masyarakat, yaitu memperoleh pendidikan yang layak. Contoh pelaksanaannya adalah memperoleh pendidikan yang sesuai dengan minat dan bakat yang kalian miliki. Yang kedua, hak kita untuk memperoleh kesehatan yang layak. Contoh pelaksanaannya yaitu mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Baik itu di puskesmas, rumah sakit, di klinik maupun di tempat kesehatan lainnya. Yang ketiga, hak sebagai warga masyarakat adalah terjaminnya kesejahteraan hidupnya. Nah, contoh pelaksanaannya adalah mendapatkan kesempatan bekerja dan juga usaha. Nah, yang keempat yaitu hak untuk mengeluarkan pendapat. Contoh pelaksanaannya adalah masyarakat diberikan kebebasan untuk mengeluarkan pendapatnya. Ingat ya anak-anak, pendapat ini tidak boleh bersifat provokatif ataupun menghasut. Jadi pendapat ini harus bersifat membangun. Selanjutnya, hak sebagai warga masyarakat kita yang kelima yaitu berkomunikasi dan memperoleh informasi. Contoh pelaksanaannya adalah masyarakat diberikan kebebasan dan akses terhadap informasi. Nah, saat ini kita mendapatkan pelayanan publik, misalnya kita dapat akses internet gratis. Nah, itu salah satu contoh hak kita mendapatkan berkomunikasi dan memperoleh informasi. Yang keenam yaitu hak perlindungan terhadap diri sendiri ataupun pribadi. Contoh pelaksanaannya yaitu perlindungan saksi terhadap mereka yang berstatus saksi. Nah, jadi anak-anak, jika kita sebagai saksi, misalnya dalam suatu pengadilan, kalian itu sebagai saksi, maka kalian akan mendapatkan hak untuk dilindungi. Jadi kalian jangan takut untuk menyuarakan kebenaran. Nah, hak kita yang ketujuh yaitu hidup sejahtera lahir dan batin. Contoh pelaksanaannya adalah kita mendapatkan jaminan sosial, misalnya seperti BPJS. Hak yang kedelapan adalah memeluk agama masing-masing. Contoh pelaksanaannya yaitu kita dibebaskan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Seperti saat ini kita sedang berpuasa, yang mana umat non-muslim ataupun orang yang selain Islam yang tidak berpuasa, mereka juga menghargai kita dengan cara tidak makan sembarangan, sehingga kita yang berpuasa di bulan Ramadan ini dapat menjalankan ibadah puasa dengan hikmat. Selanjutnya, hak kita yang ke-9 yaitu mengembangkan kebudayaan. Contoh pelaksanaannya adalah contoh pelaksanaannya seperti adanya festival-festival kebudayaan, misalnya tari daerah ataupun pertunjukan-pertunjukan lainnya. Nah, hak kita yang ke-10 yaitu hak memperoleh kekayaan alam. Jadi contoh pelaksanaannya misalnya kita dapat menikmati fasilitas-fasilitas umum seperti jalan tol ataupun juga gedung-gedung yang dibangun untuk kemaslahatan umat. Selanjutnya, coba perhatikan contoh kewajiban kita sebagai warga masyarakat. Yang pertama adalah contohnya taat dan patuh kepada pemerintah. Nah, contoh pelaksanaannya yaitu kita membayar pajak dengan tertib. Selanjutnya yaitu kewajiban kita adalah menjaga ketertiban umum. Nah, contoh pelaksanaannya adalah kita tidak boleh berbuat onar. Kita pun juga tidak boleh melakukan tawuran ataupun hal-hal yang mengganggu kenyamanan umum. Kewajiban yang ketiga yaitu turut menjaga kelestarian budaya bangsa. Nah, contoh pelaksanaannya misalnya kita mengikuti sanggar tari, sanggar seni. Nah, kegiatan yang kita lakukan itu turut serta untuk menjaga kelestarian budaya bangsa. Yang keempat, kewajiban kita sebagai warga masyarakat adalah menjaga
menjaga keamanan wilayah. Contoh pelaksanaannya misalnya kita ikut melakukan kegiatan Siskamling. Anak-anak tahu tidak apa kepanjangan dari Siskamling? Ya, benar sekali. Siskamling adalah sistem keamanan keliling. Seperti pos ronda itu anak-anak. Nah, contoh kewajiban warga masyarakat yang kelima yaitu melestarikan sumber daya alam. Contoh pelaksanaannya adalah dengan apa anak-anak? Ya, betul sekali. Kita bisa melakukan vegetisasi ataupun penghijauan. Contoh lainnya juga kita dengan membuang sampah pada tempatnya. Nah, kewajiban kita sebagai warga masyarakat yang keenam yaitu mengikuti pendidikan dasar. Contoh pelaksananya apa anak-anak? Ya, seperti yang anak-anak lakukan saat ini, contohnya adalah kalian bersekolah dari sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi sehingga kita dapat mewujudkan cita-cita bangsa. Yang ketujuh yaitu menjunjung hukum dan juga pemerintahan Indonesia. Contoh pelaksanaannya adalah mematuhi semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Seperti saat ini kita dianjurkan untuk selalu mentaati protokol kesehatan dengan cara memakai masker saat kalian di luar ruangan dan juga menjaga jarak agar kita dapat menahan dan juga menghentikan penyebaran dari COVID-19. Yang kedelapan yaitu kewajiban kita menjaga persatuan dan kesatuan. Contohnya adalah kita berteman tidak pilih-pilih teman. Artinya kita bisa berteman dengan siapapun. Kita tidak memandang agamanya, sukunya, ataupun daerah dari teman kita. Nah, yang kesembilan adalah bela negara. Contoh pelaksanaannya seperti apa anak-anak? Ya, misalnya kalian menjadi TNI maupun polisi. Pasti anak-anak di sini ada yang punya cita-cita menjadi TNI ataupun polisi. Nah, cita-cita kalian tersebut itu salah satu kewajiban kita sebagai warga masyarakat dalam hal membela negara. Yang ke-10 adalah tunduk kepada undang-undang. Contoh pelaksananya adalah kita mentaati segala peraturan perundang-undangan yang ada. Demikian pembelajaran kita pada kali ini. Jangan lupa untuk terus belajar ya anak-anak. Belajar menyenangkan bersama Pak Tada. Dadah!